Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Arifin Makkah atau biasa juga disapa dengan Sar Makkah. Ini adalah channel YouTube saya. Kali ini adalah video matematika peminatan dengan materi identitas trigonometri. Jika anak-anakku semuanya dan teman-teman guru di seluruh Indonesia setelah menonton video ini, jika dirasakan memberikan manfaat yang baik, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Atas kerjasamanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semuanya memperoleh kesuksesan yang baik. Anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada video yang pertama ini tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini anakku sekalian itu adalah pengetahuan prasyarat untuk selanjutnya nanti kita mempelajari persamaan trigonometri. Tanpa memahami ini dengan baik, maka sulit bagi kita untuk memahami dengan baik juga persamaan trigonometri. Ya baik anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri ini. Untuk kita mempelajari identitas trigonometri ini anak-anakku sekalian, hal yang pertama harus kita ketahui adalah tentang segitiga siku-siku ya. Segitiga ya, segitiga siku-siku. Apanya segitiga siku-siku yang harus kita ketahui anak sekalian? Coba ya, saya gambarkan. Misalnya segitiganya seperti ini anak sekalian ya. Coba diperhatikan. Ya. Oke, ini segitiganya. Supaya tidak mengganggu ini kita tutup saja. Pada segitiga siku-siku di sini ya anakku sekalian, sebutlah siku-sikunya di sini. Sekarang kita berikan nama segitiga ini. Misalnya salah satu sudutnya kita berikan nama adalah sudut alfa. Kemudian sisi yang di dekat sudut alfa itu kita sebut dengan sisi A. Kemudian sisi di depan sudut alfa kita beri nama sisi B, dan sisi yang di depannya sudut siku-siku kita beri nama dengan C. Anakku sekalian, pada segitiga siku-siku tentu masih ingat berlaku namanya hukum Pitagoras. Seperti apa itu hukum Pitagoras? Yaitu bahwa sisi A kuadrat ditambah dengan sisi B kuadrat itu sama dengan sisi C kuadrat. Nah, ada beberapa hal nanti akan kita temukan di sini anak-anakku sekalian, yaitu yang kita sebut dengan identitas trigonometri. Sebelum kita sampai pada identitas trigonometri, anak-anakku sekalian, kita sudah memahami bersama bahwa trigonometri dasar itu ada 3. Yang pertama adalah sin. Karena sudutnya di sini alfa, maka kita sebut sebagai sin alfa. Ini sama dengan apa anakku sekalian? Sin itu adalah sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Sisi miring tadi sudah saya jelaskan adalah sisi di depan sudut siku. Jadi sin alfa sama dengan B per C. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, trigonometri dasar yang kedua adalah cos alfa. Cos alfa ini sama dengan sisi di dekatnya sudut alfa per sisi miring. Jadi sama dengan A per C. Kemudian yang ketiga, anakku sekalian, ada yang kita sebut dengan tangen alfa, itu adalah sama dengan sisi di depan sudut per sisi di dekatnya sudut alfa. Jadi sama dengan B per A. Di samping itu anakku sekalian, selain 3 trigonometri dasar ini,
akan dikembangkan trigonometri yang lain yang merupakan pengembangan dari ketiga ini, karena memang dasarnya hanya 3 saja. Nah, selanjutnya pengembangan yang pertama, yaitu yang keempat, kita tulis yang keempat, itu kita sebut dengan kosekan. Jadi kosekan alfa ini sama saja dengan kebalikan daripada sin. Jadi bisa ditulis sama dengan sin alfa. Tentu hasilnya adalah C per B. Ini kebalikannya daripada sin alfa. Kemudian yang kelima, anakku sekalian, sebagai trigonometri dasar ini, kebalikannya cos itu ada namanya sekan alfa. Jadi kalau tadi kosekan, sekarang sekan. Itu kebalikan daripada cos alfa. Ini sama dengan, kalau cos adalah A per C, kalau sekan adalah C per A. Kemudian yang ke-6, anakku sekalian, itu ada namanya kotangen alfa. Kotangen alfa ini sama dengan kebalikan tangen atau sepertangen alfa. Itu sama dengan A per B. Nah, inilah fungsi trigonometri dasar ya. Ada 6, sesungguhnya ada 3, dan yang ketiga ini adalah pengembangan daripada 3 yang pertama. Nah, sekarang kita akan memulai menentukan identitas-identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang pertama yang akan saya buktikan, anakku sekalian ya, yang ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Betulkah ini? Nah, coba kita perhatikan ya. Sekalian saya akan buktikan. Sin kuadrat alfa kita bisa menuliskannya sebagai sin alfa. Saya berikan kurung biar lebih gampang dipahami, anakku sekalian, ditambah cos alfa. Ini saya kurung juga baru kuadrat. Betulkah ini sama dengan 1? Kita kasih tanda tanya di sini ya. Sekarang sin kuadrat alfa ini, anakku sekalian, ini saya berikan pembatas di sini biar kita bisa lebih melihatnya dengan jelas. Sin kuadrat alfa itu bisa kita tuliskan sebagai ini ya, saya lanjutkan di sini, ini kurungnya, anakku sekalian, kuadrat. Sin alfa tadi sama dengan apa? Sin alfa sama dengan B per C. Oke, saya tulis kembali B per C ditambah. Ini cos alfa kuadrat juga. Cos alfa itu sama dengan apa? Anakku sekalian, sama dengan A per C di kuadrat. Ya. Kita nanti ini akan tentukan ini sama dengan berapa. Ya. Sekarang ini B kuadrat per C kuadrat. B per C dikuadratkan itu hasilnya adalah B kuadrat per C kuadrat. Kemudian yang ini, anakku sekalian, A per C dikuadratkan hasilnya adalah A kuadrat per C kuadrat. Nah, dari sini anakku sekalian, ini karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung jumlahkan. Nah, ini penyebut C kuadrat. Hasilnya adalah B kuadrat ditambah A kuadrat, atau boleh kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari sini anakku sekalian, A kuadrat ini ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat ini tadi ya, A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya sama dengan C kuadrat. Dengan demikian ini bisa dituliskan sebagai C kuadrat. Hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat. Hasilnya sama dengan C kuadrat per C kuadrat, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, dengan demikian yang ini hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang sehingga kita bisa tuliskan bahwa benar terbukti bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, inilah identitas
yang pertama yang kita temukan dalam pelajaran kita kesempatan kali ini. Ya, ini identitas yang pertama. Ya, identitas yang pertama. Oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya menemukan identitas-identitas yang lain. Oke, saya lanjutkan di sini ya, di halaman kedua slide kita, anakku sekalian. Nah, kita sama-sama sudah mengetahui tadi bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini kita sudah buktikan tadi. Dari sini kita bisa juga menuliskan sebagai cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya, anakku sekalian. Ini kita sebut sebagai identitas yang kedua. Kemudian identitas kita selanjutnya masih kita kembangkan dari cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Itu bisa kita tuliskan bahwa sin kuadrat alfa sama saja 1 dikurang, ini 1 dikurang cos kuadrat alfa. 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, ini identitas yang ketiga, anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan lagi identitas yang lain, yaitu sebutlah identitas yang keempat dengan mengembangkan juga identitas yang pertama. Bagaimana itu ya, saya tuliskan kembali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Kedua ruas, anakku sekalian ya, kedua ruas, yang mana itu dimaksudkan kedua ruas? Ruas kiri dan ruas kanan. Kita bagi, jadi kedua ruas dibagi dengan cos kuadrat alfa. Oke. Jadi yang ini ruas yang sebelah kiri cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, ini kita bagi semuanya dengan cos kuadrat alfa. Yang ruas kanan juga, yang ini kita juga bagi dengan cos kuadrat alfa. Oke. Nah, selanjutnya anakku sekalian, apa yang terjadi jika keadaannya sudah seperti ini bisa kita menuliskannya sebagai cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Kita percaya. Kemudian sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1/4 cos kuadrat alfa. Nah, yang ini juga anakku sekalian, ini bisa juga kita tuliskan sebagai ini cos alfa per cos alfa kuadrat ditambah, yang ini bisa juga dituliskan kuadratnya kita kasih keluar sin alfa per cos alfa ini kuadrat. Ini sama dengan ini juga 1/4 cos alfa ini kuadrat. Nah, dari sini anakku sekalian, ini kita bisa kembangkan ya, tuliskan lebih jauh. Saya tuliskan di sini. Cos alfa per cos alfa itu sama dengan 1. Baru di kuadrat. Ini kuadratnya ya. Tambah ini sin alfa per cos alfa itu sama saja dengan tangen alfa. Oh iya ya, anakku sekalian, coba saya ingatkan kembali. Ini tangen alfa ini ya, tangen alfa itu bisa kita tuliskan sebagai sin alfa per cos alfa. Hasilnya sama ya, B per A. Jadi ini tadi yang terlewati, tidak apa-apa. Oke, kita kembali sekarang. Jadi sin alfa per cos alfa sama dengan tangen alfa. Lalu kita juga kuadratkan. Oke, ini kuadratnya. Ini sama dengan, ini 1/4 cos adalah sekan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Sekan alfa ini dikuadratkan juga. Nah, ternyata ini hasilnya anak-anakku sekalian. Ini 1 kuadrat 1, kemudian tambah tangen di kuadrat ya tangen kuadrat alfa, kemudian sekan di kuadrat ya sekan kuadrat alfa.
Nah, dari sini anak-anakku sekalian lahir lagi sebuah identitas yang baru. Nah, ini nanti kita beri nama identitas yang keberapa? Ini tadi yang ketiga, berarti nanti ini identitas yang keempat. Baik, nah, dari sini kita bisa tuliskan identitas kita yang keempat bahwa sekan kuadrat alfa itu sama dengan tangen kuadrat alfa tambah 1. Ini identitas yang keempat. Nah, kemudian dari bentuk ini juga anakku sekalian bisa juga kita tuliskan sebagai tangen kuadrat alfa, yang ini tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, ini sekan kuadrat alfa dikurang 1. Oke. Nah, ini identitas yang ke-5 anakku sekalian ya. Nah, jadi sudah ada 5 kita temukan identitas. Nah, sebelum saya lanjut kepada identitas yang lain, ini saya mau memberikan penegasan di sini. Ini adalah identitas yang keempat dan kelima. Kemudian yang ini adalah identitas yang kedua dan ketiga. Sementara ini adalah identitas yang pertama ya anak sekalian. Yang tadi kita sudah buktikan lebih awal. Nah, sekarang coba diperhatikan. Saya akan membuktikan lagi identitas yang berikutnya. Seperti apa itu identitas yang berikutnya? Tetapi kita masih tetap kembangkan dari cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, ini saya tetap kembangkan dari sini. Ini kita ganti dulu warnanya supaya lebih jelas kita lihat anakku sekalian. Tadi kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat. Sekarang kita bagi kedua ruas dengan sin. Bagi kedua ruas dengan sin kuadrat alfa. Nah, jadi kita bisa menuliskannya sebagai cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ini kedua ruas dibagi dengan sin kuadrat alfa. Ini sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Nah, selanjutnya anakku sekalian, ini kita bisa tuliskan bahwa cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ini sama dengan 1/, sin kuadrat alfa. Baik, ini anak-anakku sekalian ya, saya keluarkan kuadratnya supaya bisa mudah kita mengerti. Jadi cos alfa per sin alfa ini kuadrat tambah ini sin alfa per sin alfa kuadrat, ini juga 1/, sin alfa kuadrat. Baik, setelah sampai di sini anakku sekalian, ini cos alfa per sin alfa. Saya ingatkan kembali tadi, kalau sin alfa per cos alfa itu sama dengan B per A. Sekarang bagaimana kalau ini terbalik, cos alfa per sin alfa berarti B per A. Itu ya. Saya ulangi anak sekalian, kalau sin alfa per cos alfa itu adalah B per A, maka kalau cos alfa per sin alfa tentu A per B. A per B, ini A per B anak sekalian itu sama dengan kotangen alfa. Jadi kalau cos alfa per sin alfa itu sama dengan kotangen ya. Oke, kita kembali ke 10. Sekarang ini berubah menjadi kotangen alfa, dikuadratkan. Oke, sudah. Tambah ini sendiri sin alfa per sin alfa tentu hasilnya 1. Nah, kemudian yang ini anakku sekalian, 1 per sin alfa atau sama dengan kebalikan sin itu sama dengan kosekan. Nah, tadi sudah ya, kosekan alfa ini kuadrat. Yang ini selanjutnya kita bisa menuliskannya sebagai kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan
kosekan kuadrat alfa. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan yang ini. Ini ya, perhatikan yang ini, saya berikan kotak seperti ini. Ini bisa kita rubah atau kembangkan menjadi bentuk seperti ini. Kita balik saja. Jadi kosekan kuadrat alfa itu sama dengan kotangen kuadrat alfa tambah 1. Ini identitas kita yang keberapa anakku sekalian? Coba kita lihat tadi yang ke-5 yang terakhir ya. Jadi sekarang ini yang ke-6. Oke, ini yang ke-6. Berikutnya, dari sini anakku sekalian, bisa juga kita kembangkan lagi bahwa kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurang 1. Ini identitas kita yang ke-7. Ya, anakku sekalian ya, ini sudah ada 7 identitas yang kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya saya akan membuat kesimpulan-kesimpulan supaya kita lebih mudah memahami, termasuk juga yang identitas yang 6 dan 7 ini ya, anakku sekalian. Nah, seperti apa itu? Coba diperhatikan. Ini kita lihat warnanya putih. Kalau begitu kita pakai tulisan yang warna hitam. Baik. Kesimpulan apa itu anakku sekalian ya? Saya mau buat kesimpulan dan penguatan. Kesimpulan dan penguatan. Tadi itu yang pertama, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Penguatannya anakku sekalian, ini bisa terjadi hasilnya sama dengan 1 jika sudutnya sama. Yang mana itu maksudnya sama? Begini penguatannya anakku sekalian. Jadi seandainya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta ini tidak sama dengan 1. Kenapa tidak sama dengan 1? Yang ini beda ya, beda. Tetapi kalau misalnya anakku sekalian seperti ini, cos kuadrat 3 alfa ya, ini 3 alfa ditambah sin kuadrat juga 3 alfa ini sama dengan 1. Apakah sudutnya harus alfa saja? Tidak anakku sekalian ya. Jadi ini penguatan kita. Bagaimana kalau misalnya di sini nanti akan selalu kita ketemu dengan cos kuadrat X. Nah ini X lagi kita pakai ya. Ditambah sin kuadrat X. Ini juga hasilnya 1. Anakku sekalian ya. Ini kenapa? Karena sudutnya sama. Oke. Nah ini penguatan yang saya maksudkan tadi anakku sekalian. Kira-kira bisa dipaham ya? Oke, coba saya buatkan lagi penguatan yang berikutnya. Kita buat dulu halaman yang baru. Anakku sekalian, sepertinya kalau seperti ini ya agak kurang bagus ya. Kita kasih warna hitam saja biar lebih jelas. Nah, penguatan berikutnya anak sekalian, ini sama tadi ya. Kita sudah buat beberapa tadi kesimpulan ya. Kesimpulan kita ada berapa macam tadi? Ini ada kosekan, ada juga sekan kuadrat sama dengan tangen kuadrat alfa tambah 1. Nah sekarang itu kita buatkan penguatan ya. Sekan ya, sekan kuadrat alfa tadi sama dengan tangen kuadrat alfa tambah 1. Ini juga
bisa terjadi ruas kiri dan ruas kanan ini sama seperti ini anakku sekalian jika ini sudutnya sama. Bagaimana seandainya di sini sekant kuadrat di sini adalah x ya. Terus di sini tangen kuadrat y ditambah 1. Apakah ini sama? Ini tidak sama ya. Ini jadi tidak sama. Kapan itu bisa sama? Ketika sekant kuadrat misalnya 2 alfa, di sini juga harus tangen kuadrat 2 alfa tambah 1. Ini baru sama anakku sekalian. Paham ya? Jadi kalau misalnya lagi yang lain sekant kuadrat apalagi simbolnya kita misalnya 5p, ini harus di sini juga tangen kuadrat 5p tambah 1 baru ini sama. Demikianlah penguatan yang saya berikan hubungannya dengan identitas trigonometri. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian saya akan buatkan contoh-contoh dan menyelesaikan dengan menggunakan identitas trigonometri pada video yang kedua. Jadi jangan lupa ya dinonton video yang kedua untuk lebih memahami tentang identitas trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.